Selamat datang ya, di channel Arya Satya. Video ini sebuah alur cerita novel audio, yang berjudul Si Iblis Kecil Wu Chen. Ikuti aja ceritanya, semoga terhibur. Terima kasih. Bab 47. Jadi mereka bisa keluar dari benua timur setelah 25 tahun sekali. Wu Chen cukup terkejut, dengan penjelasan dari Wei Er. Jika seperti itu, artinya mereka akan muncul 4 tahun lagi. Mungkin bisa lebih cepat. Mereka bisa saja menemukan cara untuk membuka portal teleportasi. Lebih cepat dari seharusnya. 3 tahun, itu perkiraanku. Bisa saja kurang dari itu, balas Wei Er. Seraya berpikir dejenak sebelumnya. Jadi itu alasanmu membuat kesepakatan denganku. Dengan wajah datar Wu Chen terlihat tidak terlalu peduli dengan semua yang dikatakan oleh Wei Er. Bagaimana mungkin dia bersedia menanggung beban besar di pundaknya? Hanya monster yang bisa melatih monster. Dengan sedikit kata-kata dari Wei Er, membuat Wu Chen berpikir keras menerima atau tidak penawarannya. Bagaimanapun niat dan tujuan wanita misterius di hadapannya tidak jelas sama sekali. Entah dia musuh atau memang bersahabat. Beri aku alasan kenapa aku harus bersedia menghadapi orang dan monster dari benua timur. Kau kira aku peduli jika mereka menyerang kemari? Aku tidak punya urusan dengan mereka. Mata Wei Er menyipit menatap Wu Chen. Dia dengan teliti mencoba memahami jika pemuda itu serius. Dengan perkataannya, dia mendesah lesu. Menggeleng saat menyadari, semua yang keluar dari mulut Wu Chen adalah kebenaran. Tentu saja untuk melindungi semua orang, dan juga rakyat Kekaisaran Ying yang akan paling menderita nantinya. Balasan dari ucapannya justru tawa dari iblis kecil. Aku tidak peduli dengan semua yang kau katakan. Kau kira mereka akan hormat pada seekor monster? Jangan bercanda, terserah kau saja, aku tidak peduli apa alasanmu, pada akhirnya akan ada seseorang yang ingin kau lindungi. Kau pikirkan saja baik-baik, tidak akan ada salahnya berlatih bersamaku, ucap Wei Er kembali mendekatkan wajahnya. Baiklah tampan, sudah waktunya aku pergi. Wanita itu tertawa ringan melihat ekspresi ketidaksenangan di wajah Wu Chen. Aku tidak menghinamu. Orang lain jelas akan takut saat melihatmu, tapi kau benar-benar sangat manis. Ucapnya menggoda Wu Chen dengan menyentuh dagu. Pemuda itu membuat dia kelabakan berusaha menepis telapak tangan Wei Er. Ini hadiah untukmu. Wei Er melempar sebuah kristal berwarna putih yang langsung ditangkap oleh Wu Chen. Apa ini? Tanya iblis kecil sembari memperhatikan kristal yang memiliki simbol bergambar rubah. Untuk menetralisir efek dari mantra segel yang ada di tempat ini, pecahkan kristal itu, kau akan bebas. Menggunakan kekuatan monster dari kristal roh, itu juga berguna untuk menyembunyikan aura dan kekuatanmu. Ingat, gunakan di saat yang tepat. Setelah mengatakan itu, Wei Er kembali berubah menjadi gumpalan kabut tipis. Meninggalkan Wu Chen sendiri dengan memikirkan banyak hal. Saat melewati lorong, serigala berkepala 3 meringkik ketakutan. Monster iblis itu meletakkan ketiga kepalanya ke lantai dengan tatapan ketakutan. Cukup lama Wu Chen menimang kristal pemberian wanita rubah. Aku hanya ingin kembali ke kota King Sui, walau tempat itu sudah hancur, setidaknya aku bisa hidup tenang. Wu Chen memutuskan untuk duduk kembali, setidaknya mengobati luka dalamnya terlebih dahulu. Di daerah luar kota Lu Sui, berdiri sebuah kabin cukup besar dan terlihat mewah. Kabin itu merupakan tempat tinggal sementara bagi kelompok Jenderal Cheng Jun dari Kekaisaran Ying. Jenderal itu murka saat mendengar Fu Yun lagi-lagi menolak untuk menyerahkan Pangeran Ying pada mereka. Kurang ajar, dia pikir dia siapa berani menolak permintaan Kekaisaran Ying. Brak, meja tempat dia duduk langsung patah 2 saat Cheng Jun memukulnya. Dia sangat geram karena sudah beberapa kali melakukan negosiasi dengan Fu Yun. Namun pria parubaya itu selalu menolak untuk menyerahkan Pangeran Ying Chen. Sekarang bagaimana Jenderal Cheng? Ini sudah bulan ke-6 sejak kita datang ke Pulau Xiao. Kaisar juga sudah mengirim surat untuk menuntut agar Pangeran Iblis itu segera dibawa kembali. Diam kau kira pulau ini taman bermain? Tidak ada yang bisa berbuat seenaknya di sini, atau akan menghadapi seluruh orang di pulau ini. Kau sendiri yang mengatakan kalau ada 2 ahli abadi yang membantu menjaga arena Siwang. Napas Cheng Jun memburu karena amarahnya sudah sampai ke ubun-ubun. Dia menatap ke arah kota Lu Sui. Sebelumnya mengira akan mudah mendapatkan Pangeran Ying dari tangan Fu Yun,
tetapi dia tetap menolak saat imbalan dinaikkan 2 kali lipat dari sebelumnya. Bawahan yang dimarahi berusaha untuk tidak menampakkan raut tidak senang di wajahnya. Dia berusaha menekannya emosinya, itu disebabkan oleh tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi dari Jenderal Cheng Jun. Cheng Jun hanyalah seorang ahli kaisar tingkat 9. Dia sendiri adalah kultivator tingkat atas, yaitu ranah langit tingkat ketiga. Jika bukan karena penelitian yang dilakukan Jenderal Cheng Jun dibantu oleh pihak istana, dia hanyalah seorang pengawal di Kekaisaran Ying. Monster iblis sialan, jika saja kau tidak menggunakan teknik terlarang, kau bahkan tidak layak menjadi bawahanku, batin Zumen dengan perasaan cemburu. Siapapun tentu tidak terima menjadi bawahan seseorang yang kultivasinya jauh lebih rendah. Cheng Jun memecah kesunyian saat menanyakan keadaan tentang pageran Ying saat ini. Dia sudah beberapa kali melakukan pertarungan di arena Siwang, sepertinya dia membuat banyak keuntungan dari bagi Fu Yun. Cih, ini akan sedikit lebih sulit dari yang kita kira, hanya ada 2 jalan jika Kaisar sangat menginginkan token itu. Zumen terlihat bersemangat, bagaimanapun Cheng Jun diangkat menjadi jenderal bukan hanya karena kekuatan monsternya, namun juga karena kecerdasannya. Apa rencanamu, Jenderal? Pertama, kita tawarkan sejumlah uang pada Fu Yun untuk mengorek informasi dari bocah itu. Lalu bagaimana jika dia masih menolaknya, Jenderal? Tidak ada jalan lain kecuali meminta Kaisar mengirim pasukan ke sini. Perang adalah pilihan terakhir. 1 orang abadi aku mungkin masih bisa menanganinya. Tapi di sini ada 3 orang abadi, meski mereka masih tahap awal, ada jurang besar. Zumen mengangguk, dia sepakat dengan rencana Cheng Jun, namun ada masalah lain yang kita dapatkan jika token itu tidak berada di tangan bocah itu. Kau tidak perlu khawatirkan itu, Wu Baidong menjamin jika token itu ada padanya. Setelah pembicaraan singkat itu, Zumen pergi ke kota Lusui untuk mencoba melakukan negosiasi sekali lagi. Hahaha, berapa kali harus kukatakan, bocah iblis itu tidak akan kami serahkan pada kalian. Berapapun yang kalian tawarkan, dia adalah peliharaan terbaikku. Fu Yun merasa geli, kalian meminta sisik dari seekor naga, kau tidak akan mendapatkannya. Ucap pria itu memberi perumpamaan. Zumen sebagai orang penting di kekaisaran merasa direndahkan oleh nada lawan bicaranya. Tapi terpaksa menelannya demi menyelesaikan tugas. Saat mendengar penjelasan dari Zumen, Fu Yun mengangguk. Hahaha, tawaran yang menarik, tapi aku tetap menolaknya. Sekarang pergilah, dan jangan kembali lagi. Kecuali kau ingin bertaruh di arenaku. Zumen yang hendak pergi teringat sesuatu, dia menyeringai dengan senyum kemenangan. Bagaimana jika kami menginterogasinya di arena? Kau tidak keberatan bukan? Fu Yun yang sedang duduk, menyandarkan punggungnya ke kursi. Kali ini dia tidak langsung menolak penawaran dari Zumen. Hahaha, kali ini aku acungi jempol untukmu. Tapi, tentu tidak gratis jika kalian ingin bertarung dengannya. Tentu, asal Master Fu setuju. Kami akan membayar berapapun yang kau minta. Kalau begitu, kapan kami bisa bertarung dengannya? Fu Yun memainkan jarinya di atas meja, kemudian mengangguk pelan. Dia akan bertarung melawan sesama monster iblis tingkat 8. 1 bulan lagi kau kuizinkan bertarung dengannya. Kuperingatkan, jika kau mati di dalam sana, aku tidak bertanggung jawab. Zumen menghirup napas lega, dengan kesepakatan yang diberikan Fu Yun, setidaknya mereka bisa menghindari perang dengan Pulau Xiao. Bab 48. Sementara itu di istana kekaisaranmu, Kaisar Muang sangat marah saat mengetahui jika putri keduanya, Mulian, telah pergi ke Xiao bersama dengan keluarga Wu. Putri pertama, Mu Jiao bersama dengan permaisuri, berusaha menenangkan amarah Kaisar. Suamiku, tenangkan dirimu. Saat ini harus kita lakukan adalah mengatur rencana untuk membawa putri kita kembali. Ini karena kau terlalu memanjakan dirinya. Permaisuri mendelik dengan tatapan tidak percaya saat suaminya justru menyalahkan dirinya di saat seperti ini. Kalian laki-laki selalu seperti ini. Saat anak-anak membuat prestasi, kalian para suami dengan bangga mengatakan, putriku memang sangat hebat, siapa dulu ayahnya. Sebaliknya, saat anak-anak melakukan kesalahan, kami para wanita yang kalian salahkan. Permaisuri, yang sedang kesal berbalik dan memalingkan wajahnya. Dia tidak terima menjadi pihak yang disalahkan atas kelakuan Mulian. Ah, bukan seperti itu maksudku.
Sudahlah ayah, ibu. Sekarang adikku dalam bahaya, kalian berdua malah meributkan masalah yang tidak penting. Setelah meminta maaf pada permaisuri, Kaisar Muang mulai berjalan mondar-mandir memikirkan jalan keluar dari masalah yang mengancam keselamatan Putri Mulian. Membawa gadis itu kembali akan sulit, kapal mereka pasti sudah berlayar saat ini. Satu-satunya jalan, kita harus mengirim pasukan ke sana untuk mengeluarkannya dari pulau itu. Setelah membuat banyak pertimbangan dengan matang, Kaisar Muang akhirnya memutuskan untuk pergi sendiri menjemput anak Mulian. Namun Mujiao menolak rencana Kaisar untuk pergi. Meninggalkan istana, aku tidak menyetujui. Rencanamu ayah, siapa yang akan memimpin di sini? Jika ayah pergi, untuk itu, ayah mempercayakan semuanya padamu, kau tinggal dan urus permasalahan di kekaisaran, bagaimanapun juga kau akan menjadi ratu suatu saat nanti. Ini kesempatan bagimu untuk berlatih menjadi pemimpin untuk sementara waktu. Permaisuri yang bernama Li Wei turut mendukung rencana suaminya. Dia dengan senyuman kasih sayang membujuk putri pertamanya. Rencana ayahmu sudah tepat nak, ini saatnya kau belajar untuk memikul tanggung jawab lebih besar. Tapi ibu, tidak ada lagi yang harus diperdebatkan, kami akan berangkat bersama Jenderal Meng hari ini juga. Adikmu, bersama 3 pengawalnya sangat berharga bagi kekaisaran, kita tidak bisa membiarkan mereka mati. Begitu saja, timpal permaisuri Li Wei memotong pembicaraan. Ibumu benar nak, kerja keras Master Feng selama belasan tahun tidak bisa kita sia-siakan. Meski sedikit berbeda dengan Pangeran Ying, setidaknya dengan kekuatan mereka saat ini, kita mendapatkan tambahan 3 orang sekuat ahli abadi. Mujiao yang mendengar perkataan Kaisar memejamkan mata dan menghembuskan napas panjang. Kenangan buruk saat kecil di ibu kota Jingyin, saat Dayuan menyerang benua tengah terlukis kembali di benaknya. Meski tidak ingin kejadian seperti itu terulang kembali, dia sebenarnya tidak menyetujui penelitian yang dilakukan oleh Master Feng. Mereka bahkan kesulitan saat mencari orang yang bersedia menjadi kelinci percobaan. Hingga Chungli, Xie Lian dan Yu yang mengajukan diri saat mereka mendengar penelitian yang sedang dilakukan oleh Master Feng. Salah seorang ahli mantra segel di istana. Aku merasa bersalah pada mereka bertiga, seharusnya kita tidak menyetujui permintaan mereka. Lagi pula, hingga saat ini monster-monster dari benua timur tidak pernah muncul kembali, ucap Mujiao dengan wajah penyesalan. Ayah juga tidak ingin hal seperti ini terjadi nak. Tapi, saat mereka berhasil mengirim monster dalam 1 kali percobaan, mereka pasti akan melakukannya lagi. Selama tujuan mereka belum terpenuhi, Kaisarmu merasa tidak berdaya. Dia melihat sendiri di Jingyin. Bagaimana kekaisaran Ying kehilangan beberapa orang kuat dengan ranah jiwa dalam 1 serangan. Bahkan 3 orang abadi kesulitan menghadapi 1 monster tingkat naga. Andai saat itu monster rubah yang diceritakan oleh Kaisar Ying ikut menyerang, kurasa tidak ada yang tersisa dari kota Jingyin. Bukankah kita tinggal meminta pada Pangeran Ying untuk menyerahkan token Kaisar itu pada mereka? Balas Mujiao berharap ada pilihan selain harus menghadapi monster dari benua timur. Dia menggigit bibirnya berusaha meyakinkan dirinya sendiri, berharap orang-orang dari benua timur tidak lagi mengganggu dengan menyerahkan teknik terakhir, yang menjadi penyempurna dari teknik Ashura, pembunuh dewa. Muang dengan wajah tidak berdaya menggelengkan kepala. Dia mengerti dengan perasaan putrinya itu, berbeda dengan Mulian yang masih bayi. Mujiao sudah berusia 5 tahun saat itu. Kejadian besar itu sudah membekas dalam benaknya. Tidak ada yang bisa kita lakukan saat ini, berharap saja mereka tidak datang kembali. Mengenai 3 pemuda itu, mereka sendiri yang membuat pilihan, kita tidak meminta atau memaksa mereka untuk melakukannya. Hari itu juga, Kaisarmu beserta permaisuri dan Jenderal Meng membawa 100 prajurit kuat istana ke Pulau Xiao. Musim gugur telah berakhir, perjalanan mereka dimulai bersamaan dengan datangnya musim dingin. Salju pertama turun, bahkan di kota Lushui yang dikelilingi oleh gurun berbatu. Disebabkan oleh posisi pulau kecil itu yang tidak terlalu jauh dari daratan utama benua barat. Sehingga salju juga turun di kota itu, mengubah gurun berbatu itu menjadi padang bersalju. Malam itu Wu Chen tengah duduk memejamkan mata. Dia tengah berlatih di lautan spiritualnya, hanya itu yang bisa dia lakukan saat ini. Berlatih untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan karena berada dalam kurungan. Kenapa wanita rubah itu tidak datang lagi? Aku sudah mencari keberadaan rubah kecil yang dia katakan.
Tapi sepertinya makhluk itu memang tidak ada di tempat ini. Dia membuka matanya saat merasakan aliran energi sejuk terserap begitu saja ke dalam kristal monster. Kekuatan aneh apa ini? Membuat tubuhku terasa jauh lebih baik, batin Wu Chen saat merasakan. Kekuatannya seolah meningkat. Dia bangkit dan berdiri di depan selnya. Hehe, kalian kira bisa selamanya mengurungku di tempat ini? Wu Chen bergumam seraya membengkokkan dua jeruji besi yang dilapisi oleh mantra segel. Sebaiknya aku berterima kasih pada wanita rubah, berkat bantuannya. Sekarang aku bisa menghancurkan segel rantai takdir kapanpun aku kehendaki. Kalau saja tidak membuat kesepakatan dengan rubah genit itu, aku pasti sudah bertemu dengan Chung Li dan yang lain, batin Wu Chen dengan menggerutu kesal. Setiap mengingat Wei, dia selalu merinding dengan tatapan menggoda dari wanita itu. Keluar dari kurungan, Wu Chen melayang dengan pelan, tidak ingin monster-monster yang ada di sana membuat keributan saat melihat dirinya. Sedikit tersenyum, Wu Chen merasa senang. Kristal pemberian Wei, benar-benar sangat bermanfaat. Monster-monster yang ada di dalam kurungan, benar-benar tidak merasakan aura yang dia miliki. Beberapa waktu sebelumnya, Wu Chen yang sudah tidak sabar untuk keluar dari arena Siwang, tidak melihat atau mendengar rubah kecil seperti yang dikatakan oleh Wei, Dia akhirnya memutuskan memecahkan kristal putih pemberian wanita rubah untuk mencari keberadaan binatang yang sudah mereka sepakati. Saat Wu Chen memecahkan kristal itu, satu energi berbentuk rubah masuk ke dalam dadanya, membuat kekuatan dari kristal monster roh kembali mengalir di seluruh meridian. Sejak saat itu, dia selalu berpura-pura jika kekuatannya masih tersegel. Hanya bertarung dengan kekuatan fisik dan kultivasi yang berasal dari dantiannya. Setiap malam, dia akan keluar dengan membengkokkan jeruji besi yang mengurungnya. Lalu kembali ke dalam kurungan sebelum orang-orang sadar jika dia bebas keluar masuk sel. Sangat disayangkan aku tidak bisa pergi terlalu lama, batin Wu Chen yang sudah memahami rutinitas para penjaga. Biasanya menjelang tengah malam, penjaga yang bertugas di lorong tidak berada di kandang monster, baru akan kembali sesaat sebelum matahari terbit. Mereka yang bertugas berkeliling biasanya hanya seorang ahli ranah raja atau kaisar. Wu Chen mengendap-endap saat keluar dari lorong, di depannya saat ini terdapat lorong lain, lorong yang memanjang dari kiri hingga ke arah kanan. Aku belum memeriksa di bagian sebelah kiri, batin Wu Chen dengan kewaspadaan penuh mencari keberadaan rubah yang dimaksudkan oleh Wei, Baru berjalan beberapa langkah, pemuda itu merasakan kehadiran seseorang. Ada dua penjaga yang berjalan ke arahnya dari arah lain. Dia langsung mencari tempat untuk bersembunyi, namun ruangan di lorong sekitar tempat itu semuanya dikunci dengan gembok. Jika dihancurkan mereka pasti akan mendengar suara berisik. Sial, semua ruangan di sini terkunci, batin Wu Chen saat merasakan jika kedua penjaga terasa sudah semakin dekat. Hanya beberapa meter lagi mereka akan bertemu di persimpangan lorong yang ada di dalam bangunan arena Siwang. Mengatupkan gigi, Wu Chen sudah bersiap untuk bentrok dengan dua orang penjaga ranah raja. Tapi tiba-tiba dua orang itu berhenti, mereka terdengar sedang mengeluh. Kenapa kita sial sekali malam ini, harus berjaga saat salju mulai turun. Kau tenang saja, aku membawa arak malam ini, balas penjaga satunya. Dia memamerkan satu gentong arak dari artefak penyimpanan. Hahaha, kenapa tidak kau katakan dari tadi? Aku sudah kedinginan, menggunakan energi sejati untuk menghangatkan badan hanya akan membuat kita cepat lelah. Dua orang itu akhirnya berbalik pergi, mendengar dua penjaga itu menyebut arak. Wu Chen sampai meneguk liur. Dia diam cukup lama memikirkan tindakan berikutnya. Sudah masuk musim dingin, ternyata sudah hampir 1 tahun aku di tempat ini. Kekuatan aneh yang kurasakan ini sepertinya berasal dari salju yang turun. Di luar, Wu Chen mulai memahami energi dingin yang masuk ke dalam tubuhnya berasal dari salju. Sialan, aku tidak mau sampai tahunan berada di sini, harus mengganti cara untuk mencari rubah bernama Hong Qiu itu. Satu ide terlintas di benak Wu Chen, dia tersenyum. Membayangkan kerongkongannya basah oleh arak, minuman yang dulu menemani dirinya saat sedang teringat kematian Yuyun yang menyakitkan. Kemudian Wu Chen mengendap-endap mengikuti dua penjaga tadi. Mereka terlihat berhenti di satu ruangan, dan masuk ke dalam ruangan dengan dinding terbuka. Sepertinya itu pos tempat mereka berjaga, batin Wu Chen memperhatikan dari jauh. Sebaiknya kutunggu hingga mereka sedikit mabuk. Setelah menunggu cukup lama,
Wu Chen mendekati pos. Tanpa memberi kesempatan, dia langsung masuk. Kenapa kau? Belum sempat mereka menyelesaikan kata-kata saat melihat Wu Chen. Pemuda itu sudah menghajar kedua penjaga hingga mereka kehilangan kesadaran. Ah, suara Wu Chen setelah seteguk arak melewati kerongkongannya. Merasa puas membasahi tenggorokan, Wu Chen menyimpan gentong arak dalam cincin pemberian Yu Yun. Lalu membawa kedua penjaga ke lorong tempat dia dikurung. Bangun, bentak Wu Chen menyadarkan kedua penjaga. Dia juga menendang kaki mereka untuk membangunkan. Cukup lama hingga mereka berhasil sadar, ekspresi wajah mereka langsung berubah. Ketakutan, hendak mengeluarkan senjata, tapi cincin mereka sudah tidak melingkar di jari. Tentu saja, sudah diambil oleh Wu Chen. Kenapa kau bisa keluar? Tanya penjaga yang mengenakan rompi. Pria berambut pendek dengan mengenakan ikat kepala. Dia menoleh ke arah kurungan Wu Chen, melihat dua jeruji besi telah bengkok. Kau sudah menipu kami, mantra segel tidak mempan padamu. Wu Chen menyeringai sebelum menjawab, kalian tidak memiliki hak untuk bertanya. Aku yang bertanya dan kalian yang menjawab. Jika jawaban kalian memuaskan, kalian akan kuberikan kematian yang mudah. Wu Chen mengancam dengan melirik ke arah kurungan yang berisi seriga berkepala. 3. Monster itu bangun karena mencium bau manusia. 3 kepala monster itu menggeram, menunjukkan gigi taring. Ampun, jangan bunuh kami. 2 orang itu bertambah takut membayangkan dimakan hidup-hidup oleh monster iblis. Walau mereka tidak diikat, lari dari monster tingkat 8. Mustahil bagi keduanya. Aku hanya bertanya satu kali, katakan di mana kalian mengurung monster rubah berekor 3. 2 penjaga itu saling pandang dengan wajah pucat. Dari mana kau mengetahui tentang monster iblis tingkat 3 itu? Ya kau selalu dalam kurungan di arena Siwang, tidak mungkin kau mengetahui tentang makhluk itu, timpal penjaga yang berambut panjang. Sudah kukatakan, bukan kalian yang bertanya. Atau kalian lebih menginginkan monster itu melahap kalian hidup-hidup. Seperti orang-orang yang menentang kalian. Wu Chen kembali mengancam dengan wajah serius, membuat bulu kuduk kedua orang itu merinding. Tubuh mereka menggigil oleh rasa takut yang sangat besar. Makhluk itu tidak ada di sini, dia dibawa oleh Master Fu di kediamannya. Dahi Wu Chen berkerut saat mendengar jawaban dari kedua orang itu. Keduanya memahami makna dari tatapan kebingungan Wu Chen, lalu menjelaskan alasan kenapa monster iblis rubah tidak dikurung bersama yang lain. Monster itu termasuk hewan mistik, walau baru tingkat 3. Tapi memiliki teknik ilusi, dan Master Fu menginginkan kekuatannya. 2 penjaga kembali saling tatap saat Wu Chen menanyakan letak kediaman Fu Yun. Selama ini dia mengira pemilik arena Siwang itu tinggal di salah satu bangunan di dalam arena. Tidak ada yang tahu di mana dia tinggal, kami hanya tahu jika Master Fu memiliki gua tersembunyi. Dari wajah dan mata kedua penjaga itu, Wu Chen melihat tidak ada tanda-tanda mereka berdua tengah berbohong. Yang artinya, hanya ada satu cara untuk mendapatkan Hong Qiu, yaitu dengan mengalahkan Fu Yun. Penjaga berambut pendek menjadi sangat ketakutan. Saat melihat tatapan Wu Chen, dia sudah menyadari, tidak ada kesempatan untuk hidup, harapan. Satu-satunya hanyalah diberi kesempatan untuk tidak dimakan hidup-hidup oleh monster iblis. Aku punya informasi lain, tubuh pria itu sudah menggigil seperti orang yang sedang kedinginan. Dia memaksakan keberaniannya untuk bertahan. Wu Chen menatap kedua penjaga dengan tatapan intimidasi, sebaiknya ini tentang monster rubah berekor 3. Penjaga berambut pendek itu mengangguk, monster itu akan dibawa kemari. Dia akan bertarung dengan sesama monster tingkat 3 di arena, 1 hari setelah kau melawan monster tingkat 8. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.